billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kemudian, tak lupa pula semoga selawat serta salam tercurah kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta umatnya yang senantiasa selalu mengikuti dan mencintainya hingga hari akhir. Amin. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan Ramadan di tahun ini. Dan semoga Ramadan tahun ini menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perlu diketahui, jika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai hambanya, maka hamba tersebut akan diviralkan oleh Allah di langit dan di bumi. Hal ini sebagaimana keterangan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu, kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini kita tahu bahwa hamba yang Allah cintai adalah hamba yang sangat mulia. Kira-kira apakah kalian ingin menjadi salah satu hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapat cintanya dari Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat. Namun, apakah sifat dan perlakuan kita sudah termasuk ke dalam ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada berapa sih ciri-ciri hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri paling mencolok dari orang-orang yang dicintai oleh Allah adalah kekuatan iman mereka. Mereka memiliki keyakinan yang teguh dalam ajaran-ajaran agama Islam dan tidak goyah dalam keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang bertakwa kepadanya. Perintah untuk bertakwa telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang ketiga, ada mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya merupakan salah satu bentuk beribadah kepadanya dan merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau bertawakal merupakan salah satu tindakan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertawakal, seseorang akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dilimpahkan rezeki dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. 5. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Memiliki rasa takut kepada Allah akan membuat seseorang menjadi memperbanyak amal solehnya, mengerjakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindari segala larangannya. Maka dari itu, Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang takut kepadanya. Dari ciri-ciri tersebut, semoga seseorang dapat meningkatkan keimanannya supaya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan di kultum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang baik datangnya dari Allah, yang buruk datangnya dari Safa pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.